Oke, shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan acara GW Jawa pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai The Creed, pengakuan iman rasuli, bagian yang kelima. Akan membahas kalimat penting yang terdapat di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu mati dan dikuburkan. Ya, kalau kita berbicara mengenai kalimat ini, mati dan dikuburkan, ya mau tidak mau ini terkait dengan pribadi Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, hal kematian Yesus adalah bagian yang mendapat penekanan khusus di dalam perjanjian baru. Nah, lebih dari bagian-bagian yang lain. Bahkan lebih dari kelahiran Yesus. Hal kematian Yesus disoroti dalam keempat Injil. Beda dengan kelahiran Yesus yang hanya disoroti di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Kematian Yesus disoroti di dalam keempat Injil kanonikal. Matius sebagai contoh menulis bahwa Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Hal tersebut tertulis jelas di dalam Matius 27 ayat 50. Penginjil Markus mencatat kepala pasukan yang menjadi saksi dari kematian Yesus. Sebagaimana tercatat di dalam Markus 15 ayat 39. Dan kemudian penginjil Lukas mencatat peristiwa kematian Yesus dengan detail, termasuk sikap dari kerumunan orang banyak yang melihat kematian Yesus tersebut, dan juga orang-orang yang dekat dengan Yesus, khususnya para perempuan, sebagaimana tercatat di dalam Injil Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 49. Nah, sementara Yohanes mencatat hal yang mungkin lebih spesifik di dalam peristiwa kematian Yesus. Yohanes mencatat penikaman lambung Yesus dan keluarnya darah dan air sebagai tanda bahwa dia benar-benar sudah mati. Kaki Yesus tidak dipatahkan, berbeda dengan kaki para kriminal yang disalibkan di sebelah kiri dan kanannya, di mana mereka belum mati dan kaki mereka harus dipatahkan lebih dulu. Jadi, tujuan daripada permataan kaki adalah untuk mempercepat kematian. Nah, Yesus sudah mati, jadi nggak perlu dipatahkan kakinya, hanya untuk memastikannya prajurit harus menikam lambung Yesus terlebih dulu. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam Injil-Injil bukan saja kematian Yesus yang ditekankan, penguburannya juga ditekankan. Kita melihat bagaimana aksi dari Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang mengambil mayat Yesus dengan izin Pilatus dan mengapani mayat tersebut dengan kain lenan putih bersih, dan kemudian membaringkan dalam kuburnya yang baru serta menutup kubur itu dengan batu besar. Itulah catatan yang kita temukan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 58 sampai 60. Dan hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh Markus dan Lukas, sebagaimana tercatat di dalam Markus 15 ayat 42 sampai 46 dan Lukas 23 ayat 50 sampai 54. Yohanes punya catatan yang agak lain. Di dalam catatan Yohanes ada seorang pribadi yang bernama Nikodemus yang membawa campuran minyak mur dan kahari yang beratnya 50 kati. Dan campuran tersebut tampaknya digunakan di dalam proses pengapanan mayat Yesus, sebagaimana terdapat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Dan kalau kita kemudian melanjutkan ke pengkhotbah-pengkhotbah gereja mula-mula, kita pun bisa melihat dengan tegas bahwa mereka menyatakan bahwa Yesus mati dan dikuburkan. Jadi berita Yesus mati dan dikuburkan adalah salah satu berita sentral yang dibawa oleh pemberita-pemberita Injil gereja mula-mula, sebagaimana kita jumpai di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 7, pasal 10, pasal 13, dan juga di dalam tulisan Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Lalu muncul sebuah pertanyaan.
Kenapa berita kematian dan penguburan Yesus itu begitu kuat disuarakan di dalam Perjanjian Baru? Saya percaya bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada tujuan dan maksud tertentu di balik semuanya ini. Ada maksud dan tujuan tertentu di balik penekanan kematian dan penguburan Yesus. Dan jawaban terhadap pertanyaan mengapa kok harus ada penekanan terhadap kematian dan penguburan Yesus, ini kemungkinan besar terkait dengan pergumulan dari gereja mula-mula yang harus berhadapan dengan bidat-bidat, yang harus berhadapan dengan ajaran-ajaran yang memiliki kristologi yang menyimpang, khususnya kristologi yang dipengaruhi oleh paham Gnostik. Kalau kita berbicara kristologi, itu kita berbicara mengenai doktrin atau pengajaran mengenai Kristus. Jadi di dalam gereja mula-mula ada pribadi-pribadi yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang mengenai Kristus. Salah satu yang cukup dominan adalah pengajaran kristologi yang dianut oleh mereka-mereka yang percaya apa yang disebut dengan nama paham Gnostik. Nah, saudara-saudara sekalian, paham Gnostik itu mempercayai dualisme roh dan materi. Roh dan materi dianggap sebagai dua sisi yang terus-menerus saling bertentangan, saling bergumul untuk mendapatkan superioritas yang satu di atas yang lain. Dan di dalam pemandangan orang-orang penganut Gnostik, materi itu dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Jadi, jikalau Allah itu adalah roh, dan roh itu baik, roh itu murni, sementara materi itu buruk, materi itu jahat, maka tidak ada yang namanya Allah yang berinkarnasi. Tidak ada yang namanya Allah yang jadi daging. Tidak ada yang namanya Allah jadi materi. Apalagi Allah yang menderita. Nah, itulah paham dasar Gnostisisme. Mereka menganut pandang dualisme roh dan materi. Roh itu murni, roh itu baik, materi itu buruk, materi itu jahat. Allah adalah roh. Allah itu murni, Allah itu baik, Allah itu sempurna. Jadi tidak mungkin bagi Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang murni itu menjadi materi. Karena materi itu jahat. Tidak mungkin bagi Allah untuk menjadi daging. Tidak mungkin bagi Allah untuk menjadi manusia yang sempurna, yang seutuhnya. Tidak mungkin bagi Allah untuk menderita. Nah, itu. Nah, salah satu dari mereka-mereka yang mengajarkan kristologi yang berwarna Gnostik ini adalah mereka-mereka yang menganut paham docetisme. Nah, docetisme berasal dari bahasa Yunani dokeo. Dokeo artinya kelihatan. Jadi docetisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu hanya kelihatan sebagai manusia. Namun bukan manusia sejati. Dia hanya kelihatan saja, hanya tampaknya saja. Mirip manusia, tetapi dia tidak sepenuhnya manusia. Jadi sekali lagi, kenapa kok punya pikiran seperti itu? Lihat pemahaman paham Gnostik. Materi jahat. Tidak mungkin ada Allah yang jadi manusia sejati. Nah, dan kemudian ada pengajar kristologi yang berwarna Gnostik lainnya yang bernama Cerinthus. Cerinthus ini adalah salah satu pengajar bidat yang mungkin kata para pakar hidup kontemporer atau sejaman dengan Yohanes. Cerinthus mengajarkan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan oleh perawan Maria. Yesus itu adalah anak biologis Yusuf dan Maria. Dia tumbuh menjadi orang yang lebih benar dan lebih bijak dari siapapun.
pada saat baptisannya, Kristus ya, dalam bentuk burung merpati turun atas dirinya, yang memberinya kuasa untuk memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat. Jadi perhatikan di sini, menurut Serintus, Yesus dan Kristus itu adalah pribadi yang berbeda. Nah itu. Yesus tidak sama dengan Kristus. Yesus adalah manusianya. Kristus adalah kuasa yang merasuki diri Yesus pada saat pembaptisannya. Dan begitu Yesus dirasuki oleh Kristus inilah, Yesus punya kuasa untuk memberitakan Injil dan melakukan banyak mujizat. Di atas kayu salib, ya power itu, Kristus itu meninggalkan Yesus yang menderita. Nah, jadi bagi Serintus, Kristus adalah keberadaan rohani yang nggak mungkin menderita. Yang menderita adalah Yesus. Jadi sekali lagi, yang Anda harus pahami di sini, menurut Serintus, Yesus dan Kristus itu adalah pribadi yang berbeda. Dan inilah pandangan yang disebut dengan nama Trinitarianisme mengenai Yesus Kristus. Yesus adalah manusia biasa yang dihinggapi oleh Roh Kristus pada saat baptisannya, namun Roh Kristus itu meninggalkan saat dia di atas kayu salib dan mati. Ya. Dan sentimen yang mirip dengan Serintianisme ini bisa kita jumpai di dalam Injil Apokrif. Jadi Injil Apokrif yang namanya Injil Apokrif Petrus. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu saudara ketahui bahwa di samping 4 Injil yang kita kenal, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada Injil-Injil yang lain, Injil-Injil yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari Alkitab. Injil-Injil itu disebut dengan nama Injil-Injil Apokrif. Dan salah satu dari Injil Apokrif adalah Injil Petrus. Di dalam Injil Petrus itu dituliskan kalimat semacam ini. Kalimat yang keluar dari mulut Yesus waktu disalib. Jadi kalimat tersebut mengatakan begini, kuasaku, kuasaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bukan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi kuasaku, kuasaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini manusia Yesus sedang berseru dalam kondisi yang desperate, dalam kondisi yang putus asa, bahwa kuasa yang selama ini menaungi dirinya yang meninggalkan dia. Ya, kuasa ini sepertinya kalau dibaca di dalam kerangka Serintianisme menunjukkan kepada Roh Kristus gitu loh. Nah, dan ada pula yang mengajarkan, ya ini ada pula yang mengajarkan bahwa sesungguhnya bukan Yesus tetapi orang lain yang disalibkan. Nah, ini dalam Injil Apokrif kisah Yohanes itu. Jadi ada Injil yang lainnya, Injil itu banyak. Jadi ada Injil Yohanes, ada Injil kisah Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang menjadi bagian dari Alkitab yang kita kenal saat ini. Injil kisah Yohanes adalah Injil Apokrif. Diceritakan dalam Injil Apokrif tersebut, Injil yang bukan Injil kanonikal, yang bukan Injil yang dianggap sebagai bagian firman Allah, itu diceritakan Yesus bercakap-cakap di Bukit Zaitun dengan Yohanes. Pada saat penyaliban, Yesus berkata, oh mereka pikir mereka sedang menyalibkan aku, kata Yesus. Dalam kenyataannya, bukan aku yang disalibkan. Oh. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita melihat kemiripan ya dengan beberapa pandangan yang dipegang oleh orang-orang Muslim hari ini ya, yang mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus tetapi Yudas. Tapi di dalam gereja mula-mula, Serintus menyebut bahwa yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam konteks semacam inilah gereja mula-mula mengalami pergumulan-pergumulan. Yaitu pergumulan-pergumulan bahwa kemanusiaan Yesus itu diragukan. Apakah Yesus itu benar-benar manusia sejati? Penderitaan Yesus diragukan. Apakah Yesus itu benar-benar menderita?
Nah, di dalam konteks semacam inilah kita melihat kenapa Injil-Injil dan pemberita-pemberita Injil mula-mula itu menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan dikuburkan. Nah, jadi sekali lagi, kisah kematian dan penguburan Yesus itu perlu ditegaskan untuk menggarisbawahi gagasan bahwa selain sebagai Allah sejati, Yesus Kristus itu adalah manusia sejati. Truly God, but also truly man. Jadi manusia yang seutuhnya dan Tuhan yang seutuhnya. Manusia yang sesungguhnya dan Tuhan yang sesungguhnya. Yang bukan saja sanggup berempati dengan manusia, melainkan juga turut menanggung derita umat manusia. Nah, inilah pesan daripada gereja mula-mula yang luar biasa. Yesus itu adalah manusia yang sesungguhnya dan Allah yang sesungguhnya. Allah sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya, yang bukan saja sanggup berempati, namun juga turut menanggung derita umat manusia. Nah itulah sebabnya kenapa kalimat ini perlu ditegaskan di dalam pengakuan iman rasuli. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa aspek dari kematian Yesus. Nah, pertama kita akan melihat titik kematian Yesus. Nah, peristiwa penyaliban dan kematian Yesus terjadi menjelang hari Sabat ya. Nah, jadi kematian Yesus terjadi beberapa jam sebelum Sabat. Sekitar jam 3 Yesus itu menyerahkan nyawanya. Karena Sabat itu dimulai saat matahari terbenam, maka 3 orang yang disalibkan itu harus diturunkan dari salib. Secepatnya. Jadi 2 orang yang disalib di samping Yesus yang tampaknya masih hidup, kakinya harus dipatahkan untuk mempercepat kematiannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika orang disalib, itu untuk mempertahankan hidupnya, seseorang itu menggunakan kekuatan kakinya supaya dia bisa menghirup oksigen dengan cukup. Nah, ketika kaki itu dipatahkan, maka kaki yang tadinya dijadikan tumpuan, kaki yang tadinya dijadikan tumpuan tidak bisa dijadikan tumpuan lagi. Sehingga akibatnya ya secara tidak langsung orang yang disalib ini yang kakinya dipatahkan ya tercekik ya, seperti dalam kondisi tercekik dan mati karena kehabisan oksigen. Nah, kita melihat 2 orang yang disalib di kiri dan kanan Yesus itu kakinya harus dipatahkan untuk percepat kematiannya, namun Yesus tidak perlu dipatahkan karena dia sudah mati. Prajurit hanya memastikan bahwa Yesus benar-benar mati dengan jalan menusuk lambungnya yang menyebabkan keluarnya gumpalan darah dan air. Dan menarik sekali kalau kita melihat kenapa kok muncul gumpalan darah dan air itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita melihat bahwa Yesus mengalami apa yang sekarang dikenal dengan istilah shock hypovolemik. Shock hypovolemik itu adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang karena yang bersangkutan mengalami banyak kehilangan darah dan cairan. Dan ini dialami oleh Yesus ketika dia dicambuk berkali-kali. Kita tidak tahu berapa kali dia dicambuk. Ada yang mengatakan 39 kali, itu menurut aturan Yahudi. Tetapi kita tahu persis yang melakukan pencambukan ini tampaknya bukan orang Yahudi, tapi orang-orang Romawi yang jauh lebih cruel, yang jauh lebih sadis. Yang bisa jadi ya, lebih. Konon ada yang mengatakan Yesus dicambuk 121 di bagian kirinya, 121 di bagian kanan tubuhnya. Konon itu. Benar atau tidak, walau alam. Nah, jadi kita melihat bahwa proses pencambukan itu telah mengakibatkan keluarnya banyak darah dan cairan. Jadi jangan heran kalau kemudian dia mungkin sempat pingsan sampai pada waktu dia harus mengusung petibulum, yaitu bagian horizontal dari salib tempat dia
akan disalibkan, yaitu. Dan seorang pria yang bernama Simon dari Kirene terpaksa memikul salib dan membantu Yesus memikul salibnya sampai ke bukit. Jadi pingsannya Yesus ini mengindikasikan bahwa Yesus tampaknya karena tadi kekurangan banyak cairan, kekurangan banyak darah, ya, mengakibatkan turunnya tekanan darahnya secara drastis. Nah, ini yang menyebabkan dia pingsan. Indikator lain bahwa Yesus itu mengalami shock hipovolemik adalah ketika dia mengatakan haus saat tergantung di atas kayu salib. Ini menandai perlunya tubuhnya untuk ditambah cairan. Nah itu. Jadi tampaknya Yesus mengalami apa yang disebut dengan shock hipovolemik. Dan kita tahu persis sebelum kematian detak jantung yang cepat dan berkelanjutan yang disebabkan oleh shock hipovolemik ini menyebabkan cairan itu berkumpul di dalam kantung, di sekitar jantung, dan di sekitar paru-paru. Nah, itu kalau dari sudut pandang ilmu medis seperti itu. Pengumpulan cairan di selaput sekitar jantung ini disebut efusi perikardial, dan pengumpulan cairan di sekitar paru-paru disebut efusi pleura. Dan hal ini bisa menjelaskan kenapa setelah Yesus mati dan tombak ditusukkan oleh seorang prajurit Romawi di sisi tubuh Yesus, yang keluar dari tubuhnya adalah darah dan air. Ya, itu karena peristiwa-peristiwa yang bisa dijelaskan secara medik dengan istilah hipovolemik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, lalu pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus benar-benar mengalami kematian ragawi di kayu salib? Ya, adakah jawaban terhadap pertanyaan seperti ini? Mengapa Yesus harus benar-benar mengalami kematian ragawi di kayu salib? Yang pertama, jawabannya adalah karena dia harus menderita kejahatan yang paling berat. Jika Yesus datang ke dunia untuk berurusan dengan dosa manusia, maka ia harus menghadapi dosa yang paling buruk, bukan dosa yang biasa-biasa saja. Dan apa yang dosa yang paling buruk itu? Dosa yang paling buruk itu adalah menyalibkan seseorang yang penuh kasih dan tanpa dosa. Itu sama saja menjatuhkan hukuman terberat dan terhina. Hukuman salib itu adalah hukuman yang terberat dan hukuman yang terhina. Yang pada waktu itu seorang Romawi tidak boleh, seorang warga negara Romawi tidak boleh dihukum salib. Rasul Paulus ketika harus dieksekusi pun tidak dihukum dengan cara disalib, karena dia bukan orang Romawi, karena penyaliban itu adalah bentuk hukuman yang paling sadis, paling ganas, dan juga paling hina. Jadi menyalibkan seseorang yang penuh kasih dan tanpa dosa itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman terberat dan terhina pada seseorang yang seharusnya justru dipermuliakan, bukan dihukum. Nah, ini adalah kejahatan yang sangat-sangat serius, kejahatan yang terberat itu. Menyalibkan seorang kriminal yang paling jahat itu adalah hal yang biasa. Tapi menyalibkan seseorang yang paling baik, itu adalah kriminal yang terberat. Dan Yesus harus datang berurusan dengan dosa yang paling buruk ini. Dan Yesus harus menghadapi dosa itu untuk membuktikan bahwa dosa semacam ini tidak dapat mematahkan kasihnya. Kasih Yesus tidak dapat dipatahkan oleh ketidakadilan hal yang semacam ini. Dan dosa semacam ini tidak dapat mematahkan kasihnya kepada dunia dan sekaligus menghancurkan hidupnya. Nggak bisa. Itu hal yang pertama. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena dia harus menderita kejahatan yang paling berat. Yang kedua, karena dia harus mengalami pengalaman ultimat semua umat manusia. Berkaitan dengan kematian, seorang filsuf Yunani yang bernama Epicurus mengatakan bahwa semua manusia hidup di kota yang tidak berbenteng. Maksudnya begini, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa
bertahan dengan apa yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang memiliki benteng yang cukup kuat untuk menahan kematian. Pengalaman kematian itu adalah pengalaman manusia yang universal dan paling utama sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jika Yesus sungguh-sungguh masuk di dalam pengalaman manusia dan benar-benar sepenuhnya menjadi manusia, mau nggak mau dia harus mengalami apa yang namanya kematian. Tanpa mengalami kematian, dia belum benar-benar menjadi manusia. Dia belum sepenuhnya jadi manusia. He is not truly God. He is not truly man. Gitu loh. Dan yang ketiga, dia harus mengalami kemenangan yang ultimat. Jika ia mampu menderita kejahatan yang tertinggi dan keluar dari sana dengan cinta yang tak terkalahkan dan kehidupan yang tak terhancurkan, jika ia mampu menghadapi kematian, bahkan kematian yang terburuk dan terpahit, maka sesungguhnya dia telah menghadapi dan menaklukkan semua yang bisa dilakukan oleh kehidupan dan kematian pada dirinya. Dengan kata lain, bahwa dia menang atas segala-galanya. Dia menang atas kehidupan, dia menang atas kematian. Dan yang luar biasa, kebesaran Yesus tidak terletak pada kesendiriannya, tetapi pada kemenangannya. Namun perlu digarisbawahi, dia adalah lebih dari sekedar pemenang. Dan karena alasan itulah tidak ada situasi dalam kehidupan atau kematian di mana dia tidak dapat membuat mereka yang telah menyatukan diri mereka dengan dirinya menjadi lebih dari pemenang juga. Jadi kemenangan Yesus bukan dinikmati oleh Yesus sendiri. Kemenangan Yesus adalah kemenangan yang bisa di-share oleh mereka yang memutuskan untuk mempercayai dirinya. Bagi siapa yang percaya, seperti Yesus yang menang, mereka pun akan mengalami kemenangan atas kehidupan dan juga kemenangan atas kematian pada akhirnya. Nah, itulah 3 alasan mengapa Yesus harus benar-benar mengalami kematian ragawi di atas kayu salib. Yang pertama, karena dia harus menderita kejahatan yang paling berat. Yang kedua, karena dia harus mengalami pengalaman ultimat semua umat manusia. Dan dia harus mengalami kemenangan yang ultimat. Dan yang ketiga, aspek kematian Yesus yang tidak saya bahas di sini adalah kematian Yesus adalah kematian yang aktif. Aktif di sini maksudnya adalah kematian itu tidak akan pernah dialaminya bila dia tidak berniat mengizinkan kematian itu terjadi dalam hidupnya. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau kematian mau datang menjemput, ya sudah. Ya kita hanya bisa menerima. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 menulis kalimat semacam ini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 ini kita membaca bagian yang mengatakan bahwa peristiwa salib adalah peristiwa di mana Yesus menyerahkan dirinya dalam kematian. Inilah yang disebut dengan kematian yang aktif, bukan kematian yang pasif. Seandainya Yesus tidak mau, tidak bersedia, maka kematian tidak dapat menjangkaunya. Kematian tidak dapat menyentuhnya. Namun oleh karena Yesus menyerahkannya, maka kematian menjadi possible bagi Yesus. Ya, ini beda sekali lagi dengan manusia pada umumnya. Ketika kematian datang, ya manusia hanya bisa menerima. Nggak perlu diserahkan. Ya. Yang keempat, ini yang cukup penting juga, di dalam peristiwa kematian Yesus, Allah tidak mati, melainkan Allah merangkul kematian itu dalam dirinya sendiri. Ini konsep yang memang agak sulit ya. Kadang-kadang anak-anak sekolah minggu kita bertanya, ketika
apakah Allah mati? Ya, gitu loh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak gampang untuk dijawab. Ketika Yesus mati, apakah Allah turut mati? Kalau Allah turut mati, bagaimana dengan jalannya dunia? Siapa yang menopang alam semesta dan segala isinya? Ini yang menjadi masalah kalau kita memegang pemahaman yang disebut dengan nama oneness, satu Allah, satu pribadi. Ketika dia mati, lalu apa? Bagaimana dengan peristiwa penyaliban Yesus? Ketika Yesus mati pada jam 3 itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Allah mati? Nah, saya ingin mengatakan pada Anda ada satu dalil yang tak terpandangkan bahwa Allah tidak mungkin mati. Tapi Yesus mati. Padahal dia adalah Allah yang sepenuhnya dan manusia yang sepenuhnya. Kalau pemahaman kita adalah Unitarian, konsekuensi logisnya memang demikian. Yesus mati, ya Allah mati. Gitu. Namun pemahaman kita adalah Trinitarian. Benar Yesus mati di atas kayu salib. Namun tidak demikian dengan Bapa. Tidak demikian dengan Bapa. Yesus mati sebagai manusia. Namun tidak demikian dengan Bapa. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Kalau begitu hanya Yesus yang menderita. Bapa dan Roh Kudus tidak. Itu pemahaman yang salah. Di dalam peristiwa salib, semua pribadi daripada Tritunggal itu mengalami derita, hanya bentuknya beda-beda. Ya, di dalam peristiwa salib, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menderita, seperti dikatakan oleh teolog Jerman, dikatakan oleh seorang teolog Jerman namanya Jürgen Moltmann. Bapa menderita karena kehilangan Sang Putra terkasih. Kehilangan dalam tanda kutip. Sang Putra menderita karena ditinggalkan oleh Bapa. Itulah sebabnya dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Kudus juga menderita karena dia adalah pribadi yang memimpin Yesus untuk menuntaskan misi penyaliban. Jadi kita lihat di atas kayu salib, bukan hanya Yesus yang menderita. Allah menderita. Seperti seorang bapa yang melihat anaknya mati. Pernahkah saudara melihat sebuah video klip tentang seorang yang biasa mengawasi jembatan, yang biasa istilahnya mengangkat atau menurunkan seperti jembatan yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain dari sebuah sungai, sehingga kereta api bisa lewat. Dan suatu waktu dia melihat anaknya bermain-main tidak jauh dari tempat di mana seperti rel itu, seperti rel atau jembatan itu. Nah, harus dinaikkan, harus diturunkan itu. Dan tiba-tiba betapa kagetnya dia ketika melihat ada kereta api lewat. Dan di sini ada suatu pilihan. Menyelamatkan anaknya berarti seluruh penumpang kereta api itu akan tewas. Masuk ke dalam jurang. Tapi membiarkan kereta api lewat berarti siap untuk mengorbankan anaknya. Di dalam kisah tersebut dikatakan dia terpaksa yang mengorbankan anaknya demi menyelamatkan seluruh penumpang di dalam kereta api itu. Yang menderita bukan hanya anaknya, dihancurkan oleh bertonton besi yang menghimpit tubuhnya. Namun juga sang ayah juga menderita melihat anaknya dihancurkan. Demikian pula pada saat Jumat Agung, kita melihat hati Bapa
yang hancur berkeping-keping melihat putra disalibkan, putra yang menderita karena perasaan ditinggalkan, sehingga dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan Roh Kudus sebagai pribadi yang memimpin Yesus, yang mau nggak mau juga jadi bagian yang tak terpisahkan dari penderitaan ini. Nah, inilah misteri agung daripada Trinitas yang bisa kita lihat di dalam peristiwa kematian Yesus. Sekali lagi, di dalam peristiwa kematian Yesus, Allah tidak mati, melainkan Allah merangkul kematian itu di dalam dirinya sendiri. Kematian akan menjadi bagian daripada Allah. Oh, ah, ya, itu kira-kira pembahasan kita pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.